Hola, ¿cómo estás? Nama aku Putri Sastika Adining Tias. Aku berasal dari Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan lalu di bulan Juli 2019, aku mendapatkan kesempatan untuk berangkat melaksanakan professional exchange di salah satu negara di Amerika Selatan, yaitu Chile. Dan aku diterima di Departemen General Surgery dan juga Internal Medicine. Hai, aku JJ. Aku adalah outgoing pada bulan Juli 2019. Waktu itu negara tujuanku adalah Ceko. Nah, terus di sana aku belajar di Departemen Onkologi. Hai, aku Adriana. Dulu dapat kesempatan untuk exchange di Second Faculty of Medicine Charles University di Motol Hospital di Praha, Czech Republic di Departemen Neurosurgery. Halo semuanya, namaku Avi. Pada kesempatan exchange bulan Juli 2019 kemarin, aku ditempatkan di Norway, di kota Bergen, dan aku ditempatkan di Departemen Saraf atau Neurology Department. Hi Chimsa, I'm Nathania, or like most people, you can call me by the name Nat. I had the chance to participate in a Scoopy exchange program last May in the Internal Medicine Department in the University of Padua, Italy. Most memorable moments yang aku rasakan ketika aku melaksanakan professional exchange adalah aku bisa hands on ke pasien dan aku bisa ngelihat surgery secara langsung. Dan yang paling challenging di sini adalah pasien-pasiennya jarang yang bisa berbahasa Inggris, jadi mereka bisa mayoritas hanya bisa berbahasa Spanyol. Dari exchange kemarin, most memorable moment menurut aku adalah kan kita semua ini bisa berkumpul dengan teman-teman yang nantinya akan menjadi dokter dari seluruh dunia. Terus kemarin waktu exchange kita juga jalan-jalan bareng, kita keliling kota bareng, dan juga kita suka tukar-tukaran makanan dari negara kita masing-masing. One of the most awaited bucket lists of an exchange student is to experience the cultural differences in the best possible way. You name it, their food, their lifestyle. And I say that Sisma Italy as the hosting and the most surprised me because they gave me a host family to live with for a whole month. And they accommodated me through a lot of challenges that I faced during my stay. Most memorable moment saat exchange, wah banyak banget pastinya. Tapi yang pasti social programs-nya, terus international food and drink party. Waktu itu kita hiking 3 out of 7 mountains yang ada di sekitar Bergen City. Terus waktu itu kita ada adventure trip gitu, it's called Blatur, it's a Norwegian tradition. Kita barbecue, abis itu kita sunbathing by the lake. Terus waktu itu we got lucky cause it was the Bergen Tall Ships Festival. Itu kalau nggak salah cuma beberapa tahun sekali, and there were festivals, there were music, there were food, and I get lucky cause I get to watch Boy Pablo's concert for free. Ini sebenarnya nggak terlupakan sama juga unbelievable sih, karena di sana aku bisa ketemu sama temen aku setelah aku udah sekitar 4 tahun aku nggak ketemu sama dia. Jadi dia itu adalah incoming aku waktu tahun 2015. Jadi dulu dia namanya Renata. Si Renata ini dulu dia incoming aku di Solo. Dia aku temenin jalan-jalan kemana-mana pokoknya. Dan di sana aku udah sebisa mungkin tuh gimana caranya biar bisa ketemu. Di situ sih kami sebenarnya agak susah untuk bikin janjian untuk ketemu ya, karena kita cuma kontak via email. Terus habis itu udah gitu dia juga lagi sibuk waktu itu. Nah akhirnya nih H-4 sebelum aku pulang aku dapet jawaban dari dia. Terus katanya kita bisa ketemu nih, tapi dia itu nggak tinggal di Praha ternyata, dan aku harus ke kota lain di Ceko gitu. Jadi aku dikasih tahu aku harus naik kereta ke sana, dan ya udah akhirnya aku nyamperin dia ke sana, dan akhirnya kita ketemu di stasiun. Dia jemput aku di stasiun. Wah itu rasanya kayak itu unbelievable banget gitu, karena kayak pertemanan pertemanan tuh real banget gitu loh, kan kita pada beda negara nih gitu kan. Nah terus habis itu dia ajaklah aku jalan-jalan ke sana, dan di sana ternyata dia jemput aku nggak sendiri, dia jemput aku sama suaminya gitu loh. Wah 4 tahun itu udah banyak banget perubahannya gitu. Dulu dia datang ke sini masih single gitu, terus habis itu
dulu juga dia ada kondisi kakinya patah waktu dia jadi incoming aku. Pas di sana ternyata dia udah menikah, jadi aku juga ketemu sama suaminya dan juga kakinya itu udah pulih lagi. Di sana aku diajak kemana-mana dan aku juga main ke rumahnya dia gitu. Dan nggak cuma satu teman, nggak cuma satu orang yang aku ketemu gitu. Ada lagi incoming aku, tapi ini cuma jaraknya beda 1 tahun gitu. Dia dari Budapest. Nah jadi NKC Exchange ini aku tiap Sabtu Minggu tuh aku bisa ke negara lain, itu gampang banget, cuman sekedar naik Flixbus aja atau naik kereta juga bisa. Di situ aku ketemu sama teman aku namanya Dorothy, dia dari Budapest asalnya. Jadi aku nyamperin ke sana dan dia ngajak aku jalan di situ sampai cuma Sabtu Minggu. Asik banget kan. Nah itu yang paling memorable dan juga unbelievable buat aku. Learning objectives yang tercapai pastinya banyak banget, terutama dalam hal klinis. Selain mendapatkan exposure kepada kasus-kasus yang jarang, dapat juga tindakan-tindakan seperti pemeriksaan fisik ataupun special test yang khusus pada beberapa kasus neurologi, dan juga tentunya pemeriksaan-pemeriksaan neurologis yang khas, dan seperti hal-halnya kayak EMG, EEG, tindakan lumbar puncture atau manuver-manuver lainnya yang khas di neurologi. Dan bahkan waktu itu juga diperbolehkan untuk observe neurosurgery yang ada di sana. So that was actually beyond my expectation, cause that was actually my first time masuk ruangan OT. Jadi banyak banget sih. Learning objectives yang ingin aku capai tentunya adalah untuk bisa melihat perbedaan penyakit yang ada di Chile maupun di Indonesia, kemudian perbedaan penanganan setiap penyakit ataupun penyakit yang sama antara di Chile dan di Indonesia, baik itu dari secara medis maupun non medis, misalnya pendekatan interkultural atau misalnya hal-hal yang mempengaruhi decision making dari seorang pasien. My personal learning objective was only to learn the differences between the art of medicine in medical school in Universitas Pelita Harapan and in the University of Padua. During the whole exchange period, I had the chance to meet and learn from one of the best hepatologists, Professor Patricia Pontiso, along with her residents in the internal medicine department. I am truly and deeply inspired by her enthusiasm to look for a cure for hepatocellular cancer while keeping the patient's quality of life in check. Aku punya cara sendiri waktu itu untuk memastikan bahwa learning objectiveku itu sesuai dengan tujuanku gitu. Jadi waktu itu aku punya supervisor di sini terkait dengan onkologi. Aku tanya sama beliau, "Dok, saya mau pergi exchange, saya dapat di departemen onkologi. Kira-kira apa ya yang saya harus pelajari sebelum saya pergi ke sana gitu." Beliau kasih banyak banget referensi dan beliau juga kasih poin-poin yang di sana sekiranya harus aku dapatkan gitu. Kemudian berbekal learning objective itu berangkatlah aku ke sana. Begitu sampai di sana ternyata onkologi departemen di sana itu hanya mengurus untuk pasien-pasien untuk memastikan bahwa keadaan pasien tersebut stabil, baik sebelum kemoterapi maupun sesudah kemoterapi. Berarti kan di sana aku cuma bisa untuk memastikan keadaan pasien seperti tanda vital pasien setiap hari, hanya anamnesis. Nah sedangkan kan nggak mungkin aku 4 minggu di sana hanya seperti itu. Nah untungnya di sana itu guru-gurunya atau dokter-dokternya itu pada fleksibel gitu. Jadi aku bisa minta, "Dok, boleh nggak saya melihat radioterapi? Dok, boleh nggak saya melihat operasinya atau brachytherapy gitu?" Oh ternyata boleh. Nah di situ itu juga senang banget aku bisa punya kesempatan untuk melihat departemen-departemen lain gitu. Jadi learning objectiveku yang di sana tuh bisa terpenuhi semua yang tadi dari supervisorku kayak gitu. Di exchange kemarin, menurut aku learning objektifnya dapat banget karena kita belajarnya dapat, fun-nya dapat, dan juga nambah koneksi dari seluruh dunia juga dapat.